Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para mahasiswa yang saya banggakan, pada hari ini kita akan memulai kuliah perdana, yaitu tentang hukum internasional. Nah, sebelum saya memasuki materi tentang hukum internasional, perlu saya sampaikan dulu bahwa mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS. Sehingga satu minggunya itu kita harus bertemu 2 kali. Ya, masing-masing ya sekitar kurang lebih 90 menit. Nah, pengajarnya itu ada 2 orang, yaitu saya sendiri dan Ibu Yasniar Rahmawati. Nah, sebelum kita masuk tentang apa itu hukum internasional, pengertiannya apa, istilahnya apa, dan seterusnya, saya perlu memberikan satu gambaran ya, semacam ilustrasi dulu tentang hukum internasional itu ruang lingkupnya seperti apa. Nah, di sini ada gambar. Nah, kalau kita lihat gambar ini, di pojok itu ada benua dan pulau-pulau serta laut. Ini artinya bahwa hukum internasional itu juga mengatur tentang laut, yang biasa disebut dengan hukum laut internasional. Itu merupakan cabang hukum internasional. Kemudian di tengah ini ada orang berunding atau kepala negara berunding. Ini juga diatur di dalam atau oleh hukum internasional. Karena perundingan itu bagian dari penyelesaian sengketa. Nah, hukum internasional juga ada yang namanya hukum penyelesaian sengketa. Kemudian di pojok sana ada kapal-kapal. Ya. Terus di sini ada kapal perang, kapal induk, ada orang militer, ya. Ada tentara militer. Ini juga menunjukkan bahwa hukum internasional itu mengatur perang yang biasa disebut dengan hukum humaniter. Jadi banyak sekali cabang-cabang hukum internasional yang mengatur berbagai bidang. Jadi tadi ada hukum laut, hukum humaniter, ada hukum penyelesaian sengketa, kemudian ada hukum diplomatik dan konsuler, ya, ada hukum perdagangan internasional, dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita masuk. Apa ya yang dimaksud hukum internasional? Selama satu semester ini, kita akan membahas hukum internasional publik. Nah, ini hukum internasional. Saya atau kita tidak belajar tentang hukum internasional privat. Mengapa demikian? Karena hukum internasional privat itu ada mata kuliahnya sendiri, yaitu hukum perdata internasional yang biasa disingkat dengan HPI. Tapi hukum perjanjian internasional itu juga disingkat dengan HPI. Tapi yang umum populer HPI itu kalau di perdata ya hukum perdata internasional. Oleh karena itu saya tidak akan singgung tentang HPI. Saya akan menyinggung soal HI publik saja. Lalu apa pengertian hukum publik itu? Memang kalau kita bicara definisi hukum internasional publik, itu sejak pertama perkembangan HI, kemudian bergeser sampai sekarang. Nah, kita pakai yang sekarang aja. Ya, pengertian HI publik itu adalah seperangkat ketentuan atau seperangkat kaidah hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas wilayah negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek HI lain selain negara, dan antara subjek HI selain negara satu sama lain. Nah, ini adalah pengertian yang baru seiring dengan perkembangan hubungan internasional. Jadi saya ulangi, HI publik adalah seperangkat kaedah atau seperangkat ketentuan hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas wilayah negara,
melintasi batas-batas wilayah negara itu artinya internasional. Ya. Yang melintasi batas-batas wilayah negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek HI lain selain negara, dan antara subjek HI lain selain negara satu sama lain. Nah, saya ingin terangkan pengertian ini. Jadi HI publik untuk saat ini ya, tidak mengatur hanya hubungan negara dengan negara. Tetapi dia mengatur hubungan negara dengan subjek HI lain. Nah, subjek HI lain itu antara lain organisasi internasional atau entitas-entitas lain. Nanti kita akan membahas khusus mengenai subjek hukum internasional. Ya. Jadi yang dimaksud dengan subjek hukum internasional selain negara atau non-state atau non-state actor, ya, yang non-state yang bukan negara, itu antara lain salah satunya yang paling menonjol adalah organisasi internasional. Ya banyak. Subjek HI lain selain negara itu banyak. Misalnya ada belligerent, ada termasuk dalam batas tertentu, ada individu, ada Vatikan, dan lain sebagainya. Tapi saya berikan contoh organisasi internasional itu karena yang paling menonjol dan yang paling banyak subjek HI selain negara. Nah, jadi HI itu bisa mengatur negara dengan negara, juga bisa mengatur negara dengan bukan negara, yaitu organisasi internasional. Bahkan juga bisa mengatur antara organisasi internasional dengan sesama organisasi internasional. Artinya antara subjek HI selain negara dengan subjek HI selain negara juga. Satu sama lain. Nah itulah HI publik. Ya. Jadi saya kira cukup jelas ya, pengertian HI publik itu. Nah sekarang kita bicara istilah. Ya, istilah. Atau sebut saja penamaan. Ya. Penamaan hukum internasional. Nah, antara masa yang satu dengan masa yang lain sampai masa sekarang itu rupanya istilah hukum internasional ini tidak begitu saja langsung dipakai international law, tapi dulu dipakai istilah ius gentium, itu zaman Romawi. Itu istilah pertama, yaitu mengatur keseluruhan hubungan antar bangsa, antar negara. Ya. Ius gentium ini bisa juga disebut sebagai law of nation atau hukum bangsa-bangsa yang menunjukkan bahwa hukum internasional itu adalah hubungan antara raja-raja zaman dulu. Ya, saya kira saudara juga tahu bahwa dulu di zaman Romawi, di zaman kuno, India kuno, itu tidak ada yang namanya negara dalam bentuk seperti sekarang. Nation state itu tidak ada. Yang ada dulu berupa kerajaan-kerajaan, bahkan kerajaan-kerajaan itu diayomi oleh sebuah imperium. Ya, saudara kenal tentu Imperium Roma misalnya, Imperium Cina, ya, dinasti dan sebagainya, Imperium Persia. Dulu kerajaan-kerajaan. Lah hubungan antar raja-raja itu, itulah yang disebut dengan ius gentium atau hukum bangsa-bangsa atau law of nation. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, ya, istilah ini bergeser dari law of nation menjadi interstate law atau hukum antar negara. Jadi waktu itu negara sudah menemukan bentuknya yang merupakan nation state, ya, bukan lagi kerajaan. Nah, itu, ya. Ada juga ius inter gentes, ya, hukum antar individu. Ini perdata, ya. Kita sekali lagi tidak menyinggung perdata. Yang tadi setelah internasional, setelah law of nation bergeser menjadi interstate law.
Jadi hubungan antar negara. Nah, sekarang perkembangan hubungan internasional begitu pesat, ya, sehingga istilah pun bergeser dari interstate law menjadi international law. Lah apa pengertian international law? Nah, kembali ke HI publik tadi yang saya terangkan. Yaitu satu istilah yang mengatur tidak hanya hubungan antar negara dengan negara saja, tapi juga antar negara dengan subjek HI lain selain negara. Bahkan antara subjek HI selain negara satu sama lain. Itulah yang dipakai kemudian international law sampai sekarang. Atau hukum internasional. Nah, selain law of nation, interstate law, international law, dulu ada diintrodusir satu istilah baru atau satu istilah lain yang disebut dengan world law atau hukum dunia. Apa hukum dunia itu? Hukum dunia ini digambarkan sebagai dunia ini digambarkan sebagai sebuah negara federasi seperti Amerika Serikat. Jadi ada pemerintahan federal, pemerintahan pusat, dan ada negara-negara bagian. Nah, world law ini dimaksudkan mengatur dunia ini ada pemerintahan pusat dunia. Sedangkan negara-negara yang merdeka di dunia ini disubordinasi semacam negara bagiannya. Nah, persoalannya adalah siapa yang bertindak sebagai pemerintah dunia ini? Pemerintah pusat dunia itu siapa? Dan negara-negara yang merdeka ini tentu tidak mau disubordinasi. Disubordinasi itu dibawahi itu loh. Tidak mau. Ya ini sebagai suatu istilah, it's okay, tidak masalah. Ya, ya sebagai pengetahuan. Tapi sulit diwujudkan. Karena negara itu begitu merdeka, berdaulat, dia tidak ingin ditundukkan oleh suatu pemerintahan pusat dunia. Itu beda dengan istilah international law. International law itu tertib hukumnya itu koordinasi, bukan subordinasi seperti hukum dunia tadi. Apa tertib hukum koordinasi itu adalah bahwa setiap negara yang merdeka itu berdaulat itu memiliki kedaulatannya masing-masing. Dan kemudian mereka bersepakat membuat satu perjanjian internasional. Berkoordinasi, bersepakat membuat satu perjanjian internasional. Nah, perjanjian internasional itu sebenarnya adalah wujud dari hukum internasional. Nah, kalau ini masuk akal, yang terjadi sekarang ini seperti itu. Jadi bukan ada pemerintah. Nah, kalau mahasiswa bilang, loh Pak, lah itu PBB itu kan mengkoordinasikan semua. Lah, PBB itu bukan negara, bukan pemerintahan. Tapi PBB itu adalah international organization atau organisasi internasional. Beda. Beda. Ya, ini jangan salah sangka gitu ya, jangan salah mengira. Oke, selanjutnya. Nah, kita sekarang bicara tentang sifat hakikat hukum internasional. Sifat hakikat hukum internasional. Begini, yang dimaksud sifat dan hakikat hukum internasional itu menjawab satu pertanyaan. Apakah hukum internasional itu hukum atau bukan sih sebetulnya? Kan itu ya. Hukum internasional itu hukum atau bukan? Nah, dulu ada tokoh yang namanya John Austin. Ya. John Austin. Ini adalah pelopor aliran positivisme atau positivisme. John Austin ini mengatakan bahwa hukum internasional itu adalah bukan hukum dalam arti yang sebenarnya. Dia itu hanya merupakan moral force, ya. Hanya kekuatan moral aja. Dia bukan hukum dalam arti yang sebenarnya. Nah, mari kita buktikan bahwa pernyataan John Austin ini kalau sekarang sudah, kalau dulu mungkin bisa diterima, tapi kalau sekarang
sama sekali tidak bisa diterima. Jadi John Austin itu mengatakan, John Austin dengan para penganutnya, penganut tokoh, penganut aliran positivisme atau mazhab positivisme, itu mengatakan hukum internasional bukan hukum dalam arti yang sebenarnya. Karena apa? Menurut Austin, yang namanya hukum itu harus memenuhi persyaratan. Satu, harus dibuat oleh lembaga pembuat hukum. Nah, kalau dalam konsep atau dalam konteks hukum nasional, lembaga pembuat hukum itu DPR, misalnya kalau di Indonesia, ya, parlemen. Ya. Nah, seperti itu. Jadi John Austin itu menggambarkan seperti hukum nasional. Sementara hukum internasional tidak ada, lembaga pembuat hukum internasional itu tidak ada. Merupakan lembaga sendiri tidak ada. Oleh karena itu dia mengatakan bukan hukum ini. Syarat yang kedua, bahwa yang namanya hukum itu adalah tertulis. Ya, tertulis. Kalau tidak tertulis, bukan hukum. Nah, John Austin dengan aliran positivisme itu menganggap bahwa hukum internasional itu dalam perkembangan awal itu tidak tertulis. Ya memang karena hukum internasional pada waktu itu berkembang dari kebiasaan internasional yang notabene tidak tertulis. Sehingga mereka mengatakan seperti itu. Nah, sekarang kita coba patahkan pendapat John Austin. Memang di dalam hukum internasional itu tidak ada lembaga pembuat hukum semacam parlemen, itu tidak ada. Karena hukum internasional itu tercipta dari kesepakatan negara-negara. Kesepakatan apa? Kesepakatan membuat perjanjian internasional. Kesepakatan mengakui kebiasaan internasional. Sehingga tidak ada memang lembaga pembuat hukum. Nah, kemudian kalau John Austin mengatakan bahwa hukum internasional itu tidak tertulis, sekarang bisa dipantau. Sekarang ya sudah banyak yang tertulis. Dan kalau kita bicara tentang hakikat hukum itu tidak hanya yang written law, tidak hanya yang tertulis, tetapi hukum itu ada unwritten law. Contohnya hukum adat. Hukum adat itu tidak tertulis, dia merupakan unwritten law. Ya. Tetapi hukum adat itu mengikat dan diakui sebagai hukum. Hukum adat itu kan kebiasaan di suatu tempat, di suatu wilayah, yang oleh masyarakat kebiasaan itu dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang lama untuk hal yang serupa. Kemudian oleh masyarakat itu diberikan semacam suruhan kaedah, yaitu yang disebut dengan accepted as law, diterima sebagai hukum. Maka dia menjadi hukum kebiasaan. Dia tidak tertulis. Hukum adat itu tidak tertulis. Tetapi dia mengikat, efektif. Nah itu diabaikan oleh aliran positivisme. Positivisme selalu mengakui bahwa hukum itu harus tertulis. Tidak. Ya, tidak. Bahkan sekarang yang biasa disebut dengan kearifan lokal, local wisdom itu malah diangkat sekarang menjadi satu peristiwa yang bisa tertuliskan di dalam undang-undang. Nah, saya kira hukum internasional juga begitu. Production sharing misalnya, itu ketentuan tertulis. Tapi asalnya dari mana? Production sharing itu. Itu asalnya dari hukum adat. Ya, maru, mertelu, itu kan hukum adat. Bagi hasil itu diangkat production sharing. Jadi hukum internasional. Jadi saya hendak mengatakan bahwa hukum internasional yang dikatakan oleh John Austin sebagai bukan hukum dalam arti yang sebenarnya itu sudah bisa kita patahkan. Bisa kita patahkan. Ya. Karena hukum internasional itu sifatnya organ. Memang ada yang mengatakan hukum internasional itu soft law. Hukum yang apa? Hukum yang apa? Yang kurang efektif gitu ya.
ketika diterapkan. Nah, saya ingin menyatakan pada saudara bahwa coba dipisahkan dua hal, yaitu efektivitas dan eksistensi. Kalau orang mengatakan hukum internasional itu soft law, hanya melihat bahwa faktanya hukum internasional itu tidak bisa menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. Perselisihan internasional, terutama yang melibatkan negara besar, itu sulit diselesaikan. Itu iya. Iya. Jadi hukum internasional tidak efektif untuk urusan itu. Untuk urusan penyelesaian sengketa internasional. Itu sudah terbukti lah. Ya. Ya, kasus penyerbuan Amerika ke Irak, ke Afghanistan, ke Libya, ke Syria, itu tidak, kayaknya kok tidak bisa diselesaikan itu. Perselisihan atau pertikaian atau konflik internasional yang melibatkan negara besar seringkali tidak bisa diselesaikan. Sehingga saya harus mengatakan iya memang tidak efektif untuk urusan itu loh ya, untuk urusan penyelesaian sengketa internasional. Ya. Tetapi bukan berarti hukum internasional itu tidak eksis. Jadi kalau ada orang mengatakan hukum internasional itu sifatnya soft law, tidak efektif, bukan berarti hukum internasional tidak eksis. Hukum internasional eksis, bahkan efektif untuk urusan lain. Misalnya, ya pengaturan tentang laut itu efektif. Pengaturan tentang udara, pengaturan tentang perdagangan, pengaturan tentang humaniter, pengaturan tentang berbagai macam. Ya, itu efektif. Ya, misalnya PBB itu memiliki special agencies, ya, spesial badan-badan khusus, yaitu WHO, FAO, ILO, apalagi UNICEF, UNESCO, kemudian UNHCR, itu mengurusi pengungsi, mengurusi pangan, mengurusi buruh, mengurusi kesehatan. Masing-masing organisasi internasional yang merupakan badan khusus PBB ini itu memiliki aturan. Dia bisa mengeluarkan aturan. Ya, konvensi ini tentang kesehatan, konvensi ini tentang buruh, konvensi ini tentang macam-macam, konvensi tentang pengungsi. Itu semua efektif mengatur persoalan-persoalan itu. Eksis dan efektif. Jadi rasanya kok tidak adil kalau kita mengatakan hukum internasional itu semata-mata hanya soft law yang tidak efektif. Tidak. Untuk urusan penyelesaian sengketa internasional atau konflik internasional, iya. Saya harus mengatakan iya, faktanya memang begitu. Tapi bukan berarti hukum internasional itu digebiah-uyah, ya, digeneralisir bahwa hukum internasional itu memang soft law, tidak efektif, hukumnya lemah, tidak, ya tidak. Next. Nah, jadi hukum internasional ini memiliki sistem tersendiri. Ya, memang beda dengan sistem hukum nasional. Ya, kalau hukum nasional kan alat-alat kelengkapannya kan lengkap. Ya, hukum nasional itu ya ada DPR, ada MPR, kalau konteksnya Indonesia lah ya. Ada DPR, ada MPR, ada BPK, ada macam-macam lah. Lembaga-lembaga itu yang kemudian menjadi penyelenggara negara. Itu sistemnya komplit, tapi kalau hukum internasional kan sistemnya beda. Ya, beda. Nah, inilah yang saya katakan tadi, subjek hukum internasional selain negara. Ini di sini ada ya. Negara merupakan subjek hukum internasional yang utama. Ya. Kemudian organisasi internasional sampai individu, bahkan ada lagi 7, 8, 9, 10 itu ada lagi itu. Ya, masih banyak, ini contoh aja.
Jadi subjek hukum internasional yang utama itu adalah negara. Nah, terus nomor 2 sampai 6 ini sudah non negara, ya, bukan negara sebagai subjek hukum yang diakui. Ya, ada organisasi internasional, ada Vatikan, ada Palang Merah Internasional, ada belligerent, ada individu, ada MNC, ya, multinational corporation, itu dalam batas-batas tertentu juga diakui sebagai subjek HI. Ya. Kemudian kelompok pembebasan itu juga diakui sebagai subjek HI. Next. Nah, ini ya yang saya katakan tadi bahwa hukum internasional itu sifatnya fungsional. Jadi dia dibuat oleh subjek HI, kesepakatan. Ada memiliki kepastian hukum. Ya. Coba kita bandingkan dengan hukum nasional. Kalau hukum nasional itu lebih struktural karena dibentuk oleh lembaga negara dan ada stratifikasi. Ada stratifikasi yang dimaksud ya mungkin Grundnorm, ada Grundnorm, ada itu. Jadi mulai undang-undang dasar tata urutannya ada. Inilah yang kemudian oleh John Austin dikatakan sebagai kalau begitu HI itu bukan hukum dalam arti yang sebenarnya, karena John Austin atau aliran positivisme itu melihat hukum internasional ini seperti hukum nasional yang seperti ini, yang nggak gaduh, ya nggak match gitu, pasti nggak match. Next, saya kira untuk pertemuan pertama kita harus akhiri sampai sini ya. Paling tidak saudara mahasiswa, saudara punya gambaran, hukum internasional itu seperti itu. Nanti semakin ke sini ya, semakin pertemuan-pertemuan berikutnya itu akan lebih menarik ya. Akan lebih menarik ketika kita bicara hukum internasional. Dan saya harapkan saudara nanti masuk konsentrasi hukum internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.